Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis atau di tempat yang insya Allah senantiasa diberkahi ini, yang mana itu semua adalah atas karunia dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian patut mensyukurinya, karena ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Ini ada suara apa ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, contoh suri tauladan yang baik yang harus kita ikuti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kita kirimkan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diinfokan bahwa di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas satu pembahasan tematik yang paling tidak diharapkan ini bisa kita jadikan sebagai booster, sebagai motivasi kita di dalam menjalani kehidupan beragama ini, sehingga benar-benar diharapkan kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tema yang telah disampaikan oleh panitia adalah bahwasannya kita akan membahas tentang tema hidup itu hanya satu kali. Hidup hanya satu kali, ya ini semua adalah sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang insya Allah semua kita bisa memahaminya. Bahwasannya kita hidup di dunia ini, apakah dia sebagai seorang yang kaya atau dia seorang yang miskin, dewasa atau anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, ya semuanya mendapatkan jatah yang sama, yaitu hidup hanya satu kali di dunia. Namun kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita juga meyakini bahwasanya di sana ada hari pembalasan, yang mana segala tindak tanduk kita, baik itu yang berupa ucapan
maupun perbuatan selama di dunia ini itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun di antara manusia yang melakukan perbuatan baik walaupun kecil, ya, maka Allah pasti akan melihat, Allah pasti akan menghisabnya. Sehingga nggak perlu repot-repot kita update status, ya, laporan di sosmed dan seterusnya dalam kita melakukan kebaikan. Karena Allah pasti melihat dan tidak ada satupun yang luput dari penghisaban Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan buruk walaupun kecil, walaupun dia melakukan itu di tempat tersembunyi, di dalam benteng yang kokoh, atau bahkan di dalam lubang semut sekalipun, Allah pasti akan melihatnya dan Allah pasti akan menghisabnya. Sehingga kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini tinggal bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Makanya disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa innal yauma amal wala hisab wa ghadan hisab wala amal." Bahwasanya hari ini yang mana kita hidup di atasnya, yaitu di dunia ini, adalah yang ada hanya amalan, tapi tidak ada hisab. Namun nanti besok di akhirat akan datang masanya di mana ada hisab, tapi tidak ada berkesempatan kita untuk melakukan amalan. Makanya di dunia ini adalah peluang terbesar kita untuk melakukan banyak amalan, ya, yang kemudian nanti di akhirat baru akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menyesal di dunia kita melakukan kemaksiatan, di dunia kita bersantai-santai sehingga kemudian kita tidak punya bekal amalan yang kemudian di akhirat ketika dihisab maka amalan keburukan lebih banyak dibandingkan amal kebaikan, sehingga menyesal di hari yang mana penyesalan itu tidak ada manfaatnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan bagaimana kondisi mereka orang-orang yang menyesal di akhirat kelak. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Ya Rabb, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa melakukan satu amalan, walaupun satu kali sujud, walaupun satu rakaat sholat yang pernah aku tinggalkan dulu. Dan ini adalah suatu cita-cita, suatu dambaan yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini, di mana mereka berharap kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa beramal sehingga kemudian dengan amalan itu walaupun sedikit, paling tidak bisa menyelamatkan mereka dari pedihnya siksa api neraka. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung kita masih di dunia, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan kenikmatan dunia yang sesaat, lalu kemudian kita melupakan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Namun kemudian kita banyak mendapati saudara-saudara kita yang kemudian tertipu dengan kehidupan dunia, yang mereka kemudian dari pagi sampai malam sibuk mencari dunia, sampai kemudian rela mengorbankan ketaatan dia kepada Allah, sampai kemudian dia rela melanggar aturan-aturan Allah demi untuk mengejar dunia. Padahal sehebat apapun kita mengejar dunia, kita nggak akan bisa menguasai dunia. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda menceritakan tentang bagaimana hinanya dunia. Beliau SAW pernah mengatakan bahwasannya lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbata ma'in, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan bahwasannya kalau seandainya dunia ini nilainya sama seperti sehelai sayap nyamuk. Ya, kita tahu nyamuk, ya, ada beberapa helai sayapnya. Ini sehelai sayap nyamuk. Beliau mempermisalkan ini menunjukkan betapa rendahnya dunia, betapa tidak ada artinya dunia ini. Beliau mengatakan kalau seandainya dunia ini nilainya sejajar dengan sehelai sayap nyamuk, maka Allah pasti tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir walaupun satu teguk. Namun kemudian yang kita dapati, orang-orang kafir di luaran sana, mereka masih bisa menikmati air. Bukan cuma seteguk, bahkan mereka menguasai sebagian besar, ya, sumber daya kita, terkhusus di negeri kita tercinta ini.
Dan ini tentu menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu nilainya jauh-jauh lebih hina, jauh-jauh lebih rendah daripada sehelai sayap nyamuk. Dan itu yang selama ini kita perebutkan. Dan itu yang selama ini kita kejar sampai kemudian kita meninggalkan kewajiban. Itu yang selama ini kita kejar sehingga kemudian kita tidak memperhatikan rambu-rambu syariat yang ada. Kita tidak pedulikan halal haramnya, yang penting terabas, yang penting saya dapat duit banyak, yang penting saya bisa menguasai dunia. Ini yang selama ini kita perebutkan, ini yang selama ini kita kejar sehingga kemudian kita tidak memperhatikan persaudaraan di antara kita. Sesama saudara saling bermusuhan, bahkan saling bunuh-bunuhan demi untuk mengejar hal yang sangat hina ini. Hidup cuma satu kali di dunia. Jangan sampai kemudian kita mengejar sesuatu yang tidak lebih mulia dari kehidupan akhirat ini, sehingga kemudian kita meninggalkan atau melalaikan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Kemudian juga dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah SAW pernah berjalan dengan para sahabatnya di pasar. Maka kemudian Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendapati ada seekor bangkai kambing. Yang Masya Allah ini seekor sudah membangkai kambing, cacat pula ini kambing. Sampai kemudian Rasul memegang telinga kambing ini dengan mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan 10 dirham?" Dan para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak butuh kepada kambing ini. Kalaupun dia hidup dia cacat, apalagi dia mati, untuk apa kami harus membayarnya dengan 10 dirham?" Maka Rasul mengatakan, "Ya udah kalau begitu, siapa yang mau di antara kalian untuk mengambil kambing ini dengan gratis?" Para sahabat pun gak mau. Walaupun gratis kami tidak menginginkan, karena dia sudah bangkai. Hidup saja cacat, apalagi sudah menjadi bangkai, gak ada di antara kita yang mau. Maka kemudian Rasul mengatakan, "Demi Allah wahai para sahabat, sesungguhnya dunia yang kalian berada di dalamnya ini jauh-jauh lebih hina daripada seekor bangkai kambing yang cacat ini. Jauh lebih hina. Dan apakah ini yang kemudian kalian perebutkan selama ini? Dan apakah ini yang selama ini kemudian kalian melalaikan kewajiban, kemudian menerabas segala larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh menghinakan." Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bukan berarti kemudian kita dilarang untuk mengejar dunia, bukan. Bahkan umat Islam dituntut untuk jadi orang kaya, dituntut untuk bekerja berikhtiar, ya, agar mereka tidak meminta-minta, agar mereka bisa melakukan amalan-amalan yang memang membutuhkan harta. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai kemudian harta dunia melalaikan mereka dari agama mereka. Jangan sampai melalaikan sholat, jangan sampai melalaikan zakat, jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Jangan sampai kemudian melanggar larangan-larangan Allah. Jangan sampai kemudian terlibat dalam perilaku riba. Jangan sampai kemudian terlibat dalam perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dapat keuntungan, enggak peduli saya bohong, enggak peduli saya menipu dan seterusnya. Yang ini semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan cari dunia tapi untuk menopang kehidupan akhirat. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak juga di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasanya, "Ustaz, ya, kita juga harus seimbang, ya, antara kehidupan dunia, mengejar dunia dan mengejar akhirat. Jadi jangan dikit-dikit akhirat terus. Kita juga butuh dunia, harus seimbang." Baik, harus seimbang. Walaupun sebenarnya tidak boleh kita seimbang. Yang benar adalah akhirat harus lebih diutamakan. Karena Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah. Ya. Tapi kemudian manusianya mengatakan wa yu'thiruna bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi sayangnya banyak orang-orang justru lebih mengutamakan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oke lah, misalkan dunia ini harus seimbang. Maka kita tanyakan, dalam satu hari kerja berapa jam?
Berapa jam jamaah? 8 jam. Ya. Sholat dalam satu hari satu malam kalau di total berapa jam? Ini kita belum bicara untuk amalan lainnya ya. Coba kita bandingin kerja sama sholat aja. Sholat misalkan dalam satu waktu 5 menit. Oke lah 25 ya. 25 udah gabung wudunya dan segala macamnya. Kelamaan 25. Ya. Kan udah pada hafal semua bacaannya ya, jadi bisa lebih cepat ya. Ya katakan 15 menit ya. 15 menit kali 5. Ya. Berapa? 75. 1 jam 15 menit. Lah sedangkan kerjanya 8 jam. Seimbang enggak itu? Enggak. Ya. Jauh dari kata seimbang. Ya. Apalagi kalau mau kita hitung-hitung ya, umur kita, para jamaah sekalian. Ini mudah-mudahan kita bisa banyak merenung. Coba kita sudah mendapati kondisi seimbang belum dalam mengejar kehidupan dunia dan juga mengejar kehidupan akhirat. Maka yuk kita hitung-hitung. Rasulullah SAW pernah bersabda, umru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Beliau mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang lewat dari 70. Benar gak? Iya. Ya walaupun memang ada kasus mungkin masih bayi sudah meninggal, remaja sudah meninggal. Tapi pada umumnya ya, umur kita itu hanya dipatok antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada lebih dari 70 tahun itu enggak banyak, sedikit. Maka anggaplah umur 60 tahun misalnya. Yuk kita hitung-hitung. Kira-kira sudah berapa banyak amalan yang kita punya sehingga kemudian kita merasa pede untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari umur 60 tahun di dalam ilmu kesehatan kita kalau mau sehat maka sehari harus tidur berapa jam? 8 jam. Ya, benar ya? 8 jam. Nah, kalau misalkan seseorang usianya 60 tahun, seharinya 8 jam. Berarti total dia untuk tidur aja berapa tahun? Ada yang bisa ngitung enggak? Dia umur 60 tahun. Sehari tidur 8 jam. Kira-kira berapa tahun dia untuk tidur aja? Iya, kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Orang yang umurnya 60 tahun, seharinya hitung rata-rata tidur 8 jam, berarti untuk tidur aja kepake 20 tahun. Sisa berapa tahun? Sisa 40 tahun. Sisa 40 tahun yang bisa kita pakai untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan atau mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Tapi tunggu dulu. Kita juga butuh bekerja kan? Butuh bekerja. Ya, butuh cari nafkah. Ya. Maka kalau orang umur atau hidup 60 tahun, ya, sehari kerja 8 jam. Berapa lagi kepotong waktunya? 20 tahun lagi. Jadi sisa berapa? Sisa 20 tahun yang bisa kita pakai untuk ibadah. Ya. Terus apa lagi dipotong? Belum ngantri di SPBU, belum ngantri di toilet, ya. Belum kemudian ya ngantri di warung, ngantri di kasir. Masya Allah, habis waktu kita. Habis. Ya. Habis waktu kita untuk mengejar kehidupan akhirat. Tapi sayang banyak di antara kita yang kemudian merasa sibuk atau bahkan kemudian menghabiskan waktunya untuk skak seter gitu kan, mikirin ini apa. Iya, main catur, main apa. Habis waktunya. Kita hidup ini berkejaran dengan ajal. Ya. Berkejaran dengan malaikat maut ini. Jangan sampai kemudian kita lagi melakukan kelalaian, apalagi kita sedang melakukan kemaksiatan kemudian ajal menjemput. Nah, kita didorong untuk terus melakukan kebaikan, terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai sedetik pun. Jangan sampai kemudian malaikat maut mendatangi kita sedang kita dalam keadaan lalai. Hidup hanya sekali, jangan berspekulasi. Saya coba-coba deh mau ke dukun misalkan gitu. Nanti habis itu taubat. Saya coba-coba deh mau melakukan zina wal iyadzubillah, habis itu taubat. Ini spekulasi. Jangan sampai wal iyadzubillah, hidup cuma sekali, enggak bisa untuk coba-coba.
Ya, maka dikatakan hidup hanya sekali, maka hiduplah dengan yang berarti. Di hadapan kita ini cuma ada dua jalan. Wa ja'alnahu najdain, kata Allah, dan kami jadikan bagi kalian dua jalan. Apa itu? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu jalan menuju ke surga, satu jalan menuju ke neraka. Tinggal kita pilih. Nah, kita manfaatkan di kesempatan hidup kita. Dan nasihat ini bukan cuma yang sudah tua, sudah sampai usia 60, 70, enggak. Semua anak mudanya, remajanya, laki-laki, perempuan, semua. Untuk kita semuanya. Agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Nah, kalau ditanya Ustaz, gimana caranya supaya kita bisa ingat akhirat terus? Karena ketika kita dengar kajian, kita ingat akhirat. Tapi kalau sudah keluar dari musola ini, keluar dari masjid, sudah lupa itu. Ya, kita mulai rame lagi, main-main lagi, nongkrong-nongkrong lagi di kafe-kafe dan seterusnya, melakukan kelalaian, kemaksiatan. Gimana caranya? Ternyata keluhan kita ini sama juga seperti yang dikeluhkan oleh para sahabat. Para sahabat dahulu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami itu ketika berada di majelis engkau, maka kami senantiasa ingat akhirat. Kami merasa luar biasa takut kepada siksa neraka. Kami ingin masuk surga. Tapi kemudian ketika kami sudah kembali kepada keluarga kami kembali ke kebun-kebun kami kembali ke peternakan kami, maka kemudian semua itu jadi lupa. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Supaya kita senantiasa mengingat akhirat kita. Supaya kita senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia di sisa hidup kita ini, di sisa-sisa umur kita ini yang tak sampai kapan. Maka para ulama menjelaskan cara yang paling ampuh untuk kita agar senantiasa termotivasi dalam melakukan kebaikan, agar kita senantiasa ingat akhirat, adalah dengan kita banyak mengingat kematian. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Rasul bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kenikmatan. Penghancur segala kenikmatan di dunia ini, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berumah tangga, penghancurnya adalah kematian. Makanya Rasul mengatakan, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Maka dengan kita mengingat kematian, termotivasi kita. Kita ingat bahwasanya setelah kematian ini ada hisab. Ada pertanyaan malaikat di alam barzakh. Ada surga dan neraka. Ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada padang mahsyar. Yang semua itu harus kita persiapkan. Dengan apa persiapannya? Dengan iman dan amal saleh. Sehingga dengan kita banyak mengingat kematian, kita akan mempersiapkan diri kita. Ketika kita dapati diri kita mulai lalai, mulai malas, maka ingat. Bahkan para ulama salaf terdahulu, mereka sampai ada yang bikin di kamarnya itu lubang kuburan, lubang lahat, liang lahat. Dia gali itu kuburan. Di saat dia dapati dirinya malas, langsung dia tiduran di dalam lubang itu. Beberapa saat dia tiduran di situ sambil mengatakan, Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan kami supaya kami bisa melakukan amalan yang sempat kami tinggalkan dulu di dunia. Dia mengatakan, mengulang-ulang kalimat itu, mengulang-ulang ayat itu, sambil berbaring di liang lahatnya. Setelah itu kemudian dia bangkit lagi dari liang lahatnya. Dia mengatakan, tuh Allah masih kasih kesempatan sama kamu untuk kembali ke dunia. Sekarang masih dikasih kesempatan sama Allah. Nanti kalau benar-benar sudah sampai di alam kubur, sudah sampai di akhirat, tidak akan mungkin ini terjadi. Maka ayo wahai jiwa yang malas, ayo bersegera lagi, semangat lagi di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga salah satu tujuan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menziarahi kubur. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, kata Rasul. Tapi sekarang fazuruha, sekarang silahkan ziarahi kubur. Karena Rasul mengatakan, zurul maqabir litudzakkirakumul maut. Kunjungilah kuburan itu, ziarahilah kuburan itu. Untuk apa? Agar kalian mengingat kematian.
Ini tujuan utama menziarah kubur, bukan untuk bertabarruk, bukan untuk minta-minta kepada penghuni kubur, bukan untuk menjadikan sebagai perantara wasilah kepada Allah, bukan. Tetapi tujuan kita menziarah kubur adalah apa? Untuk agar kita teringat akan kematian. Suatu saat kita juga akan seperti mereka, berada di alam barzakh, dikubur di dalam liang lahat. Makanya salah satu doa di saat kita masuk ke dalam atau ke pekarangan kubur atau melewatinya, kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, dari kalangan mukmin dan juga muslim, dan insyaallah atas izin Allah kami juga pasti akan nyusul kalian. Kami pasti akan menyusul kalian. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita mengingat kematian itu, agar kita kemudian senantiasa termotivasi melakukan kebaikan, termotivasi untuk tidak tergoda dengan kenikmatan maksiat yang hanya sesaat, sehingga kemudian kita lebih mementingkan kehidupan akhirat dan juga kebahagiaannya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akyas?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, "Akyasun nas aktsaruhum lil mauti dzikra." Ya. Kalau ditanya kepada kita siapa manusia yang paling cerdas, mungkin jawabannya yang paling tinggi nilainya, yang sampai level profesor dan lain sebagainya. Tapi Rasul ketika ditanya siapa yang paling cerdas, maka jawaban beliau Masya Allah. Beliau mengatakan orang yang paling cerdas aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum lil mauti isti'dadan, dan juga orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ulaikal akyas, kata Rasul, mereka lah orang-orang yang sangat cerdas. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini saya mengingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya tentu, ayo kita sama-sama memperbanyak kematian atau memperbanyak mengingat kematian, sehingga dengan begitu kita bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan ingat, jangan berspekulasi, hidup kita hanya sekali. Jangan kemudian coba-coba kita melakukan keburukan sehingga khawatir kita justru mati dalam keburukan itu. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan husnul khatimah, diberikan akhir hayat yang baik. Dan bahkan dalam salah satu doa kita yang senantiasa dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Allahumma ij'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang kami ucapkan di dunia ini adalah la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang demikian. Kemudian terakhir, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau itu menceritakan sebuah kisah atau sebuah kejadian, sebuah momen di mana ini luar biasa bisa menjadikan cambukan bagi kita semuanya dan juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semuanya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya. Namun tiba-tiba didapati ada segerombolan orang sedang mengelilingi pemakaman. Dan mereka semua nangis di sana. Dan dari kejauhan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, ada apa itu? Apa yang terjadi? Maka kemudian Rasul dikabarkan oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, di sana mereka sedang berkumpul di salah satu jenazah, yang ketika itu mereka ingin memakamkan jenazah saudaranya. Maka di saat mendengar kabar itu, Rasulullah SAW segera berlari tergopoh-gopoh mendekati jenazah ini, yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dari belakang. Sehingga setelah beliau menghampiri jenazah itu, beliau duduk di sampingnya, maka kemudian beliau menangis luar biasa.
Sampai disebutkan dalam riwayat itu, sampai air mata beliau itu membasahi tanah. Maka kemudian setelah menangis terseduh-seduh, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Ya ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari seperti ini. Itu hari di mana ketika kita dibaringkan di liang lahat. Karena di saat kita sudah dibaringkan di sana, kita berpindah kepada alam barzah, yang kemudian setelah itu langsung kita didatangi oleh malaikat, yang mereka akan mempertanyakan kepada kita tentang siapa Tuhannya, tentang siapa nabinya, apa agamanya, yang semua itu tidak akan bisa dijawab kecuali dengan sebab iman dan amal saleh. Walaupun kita di dunia ini hafal tentang jawaban dari pertanyaan ini, belum tentu di alam barzah kita bisa menjawabnya. Yang bisa menjawab adalah iman dan amal saleh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, fa'iddu, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi hari seperti ini. Jangan sampai kemudian kita ketika di alam barzah baru dimasukkan, kemudian kita menyesal. Kita meminta dikembalikan oleh Allah ke dunia untuk melakukan amalan-amalan yang sempat kita tinggalkan. Dan itu pasti tidak akan bisa. Dan itu penyesalan yang tidak akan mungkin, ya, penyesalan yang tidak akan ada artinya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersungguh-sungguh di dalam menjalani ketaatan. Jangan biarkan sedikit pun peluang kesempatan yang ada di hadapan kita dalam melakukan kebaikan, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Lihat bagaimana para sahabat dahulu. Mereka tidak meninggalkan satu pun kesempatan peluang kebaikan, melainkan mereka berlomba-lomba untuk menggapainya. Seperti dalam kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah dua sahabat mulia Rasulullah SAW, yang mana mereka berdua ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah Abu Bakar melakukan kebaikan, melainkan Umar selalu pengen menyainginya. Saing-saingan dalam kebaikan. Beda dengan kita. Kita saing-saingan dalam mengejar dunia, saing-saingan dalam mencari muka, saing-saingan dalam mencari jabatan dunia. Tapi mereka para sahabat yang mulia, mereka saing-saingan dalam melakukan kebaikan, saing-saingan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika di saat Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah, maka kemudian Umar terbetik dalam hatinya, kali ini saya akan melakukan suatu amalan yang besar yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh Abu Bakar. Dia langsung pulang ke rumahnya, dia ambil separuh hartanya. Separuh hartanya. Kalau misalkan kita zaman sekarang punya harta 10 miliar, dia ambil 5 miliar itu. Separuh hartanya. Kemudian dia datangi Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ini separuh hartaku. Saya sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul mengatakan, "Ya Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Maka Umar mengatakan, "Aku sisakan untuk mereka separuhnya." Maka tiba-tiba Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Ini yang membuat kemudian Umar merasa, gimana ya, kok saya nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini semua hartaku diinfakkan di jalan Allah." Maka kemudian Rasul bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar?" "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." InsyaAllah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan." Dan ini adalah sifatnya para sahabat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan karena mereka faham bahwasanya hidup hanya satu kali. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada istilahnya reinkarnasi, itu enggak ada. Sehingga mereka berusaha untuk melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan selama di dunia, yang itu kemudian menjadi amalan khusus bagi mereka di akhirat. Harta yang dibelanjakan itulah harta mereka yang sesungguhnya. Apa yang mereka habiskan di dunia, ya sudah, sampai di dunia saja. Tapi yang mereka belanjakan di jalan Allah, mereka infakkan, maka itulah adalah harta mereka yang sesungguhnya. Ini para sahabat dulu, luar biasa. Dan juga kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ma'ruf disebutkan oleh para ahli sejarah.
Di saat menjelang terjadinya perang Tabuk, Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, kita akan pergi ke negeri Tabuk untuk menyerang orang-orang Romawi di sana." Namun qadarullah ketika itu sedang terjadi masa paceklik, sehingga memang benar-benar membutuhkan biaya yang sangat besar dan pasukan yang sangat besar karena yang dihadapi Romawi. Maka kemudian siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah? Maka kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Dia enggak nunggu teman yang lainnya. Ya, kalau kita kan nunggu siapa dulu nih, baru kita ikut di belakangnya gitu. Dia benar-benar pengen menjadi contoh untuk yang lainnya. "Saya ya Rasulullah, saya sumbangkan 100 ekor unta, 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya. Kuda perang." Dia sumbangkan di jalan Allah 100 ekor. Kemudian siapa lagi kata Rasul? Utsman kembali mengatakan, "Saya ya Rasulullah, 100 lagi." Siapa lagi? "Saya ya Rasul, 100 lagi." Begitu seterusnya. Utsman bin Affan terus menyumbangkan sampai 9 kali. Utsman mengatakan, "Saya sumbangkan 100 ekor kuda, 100 ekor kuda, 100 ekor kuda lengkap beserta perlengkapannya." Sampai yang ke-10 kalinya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya udah kehabisan kuda. Tidak genap 100. Saya cuma tinggal 70 ekor kuda. Sisanya 30 untuk menggenapkan menjadi 100, saya tambah dengan unta." Sehingga yang disumbangkan oleh Utsman ketika itu 970 ekor kuda dan 30 ekor unta yang semuanya lengkap beserta perlengkapannya. Enggak main-main ini. Harga 1 ekor kuda berapa? Apalagi ini kuda tempur, harganya jauh lebih tinggi daripada kuda biasa. Unta juga belum lagi perlengkapannya. Dan itu total 1000 yang disumbangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Enggak main-main. Mereka ketika berinfak di jalan Allah enggak takut miskin. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ahsanta ya Utsman, kamu telah melakukan kebaikan wahai Utsman." Kemudian Rasul ingin memotivasi yang lainnya. Siapa lagi? Bahwasanya nanti di dekat Tabuk itu ada sebuah sumur yang kita sangat membutuhkan untuk minum pasukan. Namun itu sumurnya orang Yahudi. Dan mereka tidak mau menjual kecuali dengan harga yang sangat tinggi. Tidak logis harganya. Lalu Rasul mengatakan, siapa yang bisa menebus membeli sumur ini, maka baginya surga. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengatakan, "Saya ya Rasulullah, saya bebaskan sumur itu, saya bayar sumur itu, dan saya infakkan di jalan Allah, wakaf untuk kaum muslimin." InsyaAllah. Kemudian apa kata Rasul? "Ya Utsman, demi Allah, sejak hari ini tidak ada satupun yang bisa menghalangimu dari api neraka, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak hari ini tidak akan ada yang bisa menghalangimu untuk bisa masuk ke dalam surga." Dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, sebagai bekal untuk menghadapi kematian nanti. Yang mana di saat kita sudah meninggal nanti tidak ada kesempatan lagi kita beramal. Dan terakhir kita tutup dengan kisah, dan ini kisah nyata, ya, tentang bagaimana seseorang melakukan kebaikan. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun kecil, ya, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan ganjaran. Ketika perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan memberikan ganjaran. Ketika perbuatan buruk yang kita lakukan walaupun kecil, maka Allah juga akan berikan hukuman. Maka ini ada sebuah kisah, yang ini kisahnya ma'ruf, ya, tersebar di negeri Arab Saudi. Dan ini kisah baru-baru ini, ya, maksudnya di zaman-zaman ini, bukan zaman dulu para ulama atau para sahabat dulu, bukan. Jadi ceritanya itu ada seorang dai dari negeri Maghrib, ya, Maroko, di di benua Afrika, tapi masih Arab juga. Salah satu dai dari Maroko, dia itu suatu malam tertidur, kemudian dia mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasul mengatakan, "Ya fulan, di Arab Saudi, itu tepatnya di Mekkah, itu ada seseorang bernama Fulan bin Fulan.
maka tolong kabarkan kepada fulan bin fulan ini, kabarkan kepada dia dariku bahwa dia itu adalah ahli surga. Disebutkan namanya, disebutkan kabilahnya, daerahnya, sebutkan dalam mimpi itu. Sehingga dia fikir, ketika dia bangun dia fikir ya mimpi biasa lah. Dan seorang dai, seorang alim, ya dia tahu tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW, perawakannya, ya bagaimana fisiknya, bagaimana sifatnya. Sehingga ketika dia lihat dalam mimpi, ya bertemu Rasulullah SAW, maka maknanya benar. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siapa yang melihatku dalam mimpi, maka benar itu adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Tapi tentu yang bermimpi ini dia tahu bagaimana sifat-sifat Rasul gitu kan, enggak hanya sekedar klaim. Dan di hari yang kedua, dai ini kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Wahai fulan, tolong kabarkan kepada fulan bin fulan dari suku fulan di Arab Saudi, di Mekah. Tolong kabarkan kepadanya dariku bahwasanya dia ahli surga. Dan kemudian hal itu berulang sampai 3 kali dalam mimpinya. Sehingga kemudian hal ini membuat dia gelisah. Apa maksud dari mimpi ini? Sehingga akhirnya dia pun memutuskan, saya harus berangkat ke Mekah untuk benar-benar mencari orang ini. Ada nggak sih orang ini? Benar nggak ini mimpinya? Sehingga kemudian dipersiapkanlah segala sesuatunya. Ya, akhirnya dia berangkat umroh ke Mekah. Setelah selesai umroh, maka kemudian dia hubungi teman-temannya di sekitar sana di Mekah, dan dia menceritakan tentang mimpi dia, dan dia cari nama orang ini, Fulan bin Fulan dari daerah Fulania. Ada nggak ini orang? Sehingga ketika dicari-cari, dapatlah orang ini. Ternyata ada orangnya di suatu daerah di Mekah. Kemudian dia datang kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana untuk mempertanyakan Fulan bin Fulan. Maka dia ceritakan, bahwasanya saya datang ke sini ini karena ingin bertemu dengan Fulan bin Fulan. Kaget tokoh masyarakat ini. Ngapain kamu jauh-jauh dari Maroko ke Arab Saudi cuma mau ketemu Fulan bin Fulan? Lah emang kenapa? Fulan bin Fulan itu orangnya nggak beres. Dan bahkan di kampung ini dia adalah dikenal orang yang paling bejat, orang yang paling jahat, orang yang paling jauh dari agama. Sedangkan kamu adalah seorang dai, seorang alim, seorang ulama dari negeri Maroko, jauh-jauh datang ke sini cuma pengen nemuin orang ini. Apa hubungan kamu sama orang ini? Pokoknya saya nggak mau tahu itu. Yang jelas saya dalam mimpi 3 kali didatangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasul menyebut nama Fulan bin Fulan, dan saya suruh mengabarkan kepada dia bahwasanya dia ahli surga. Sehingga kemudian akhirnya ditemukanlah seorang dai dari Maroko ini dengan si Fulan ini. Dan ketika ditemui si Fulan ini, dia mengatakan bahwasanya, wahai Fulan, amalan apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai saya 3 kali didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah SAW, dan saya diperintahkan dalam mimpi itu untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya kamu adalah ahli surga. Nangis si Fulan bin Fulan ini. Tidak mungkin Rasul seperti itu dalam mimpimu, karena saya adalah orang yang paling bejat di kampung ini. Tidak ada orang yang lebih buruk dariku di kampung ini. Tidak ada amal kebaikanku sama sekali. Bahkan sholat aja mungkin jarang. Tapi dai ini yakin bahwasanya apa yang saya lihat dalam mimpi benar. Seseorang yang bermimpi Rasul tidak mungkin itu syaitan. Maka kemudian akhirnya berfikirlah orang ini. Lalu dia ingat, saya punya satu amalan yang demi Allah ini tidak ada yang tahu. Amalan ini yang tahu hanyalah saya dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Bahwa di samping rumah dia itu ada sebuah keluarga yang suaminya meninggal, sehingga kemudian dia menjadi janda dengan 3 orang anaknya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan kepada orang ini, kepada wanita janda ini. Sehingga sejak suaminya meninggal, saya berjanji dan saya berkomitmen bahwa separuh dari gaji saya serahkan untuk dia. Dan sampai hari itu berlangsung.
Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kemudian tentu dia sendiri. Sampai saat ini saya melakukan itu. Sepotong gajinya atau separuh dari gajinya dia serahkan semua untuk wanita miskin ini. Maka kemudian dai dari Maroko itu mengatakan, demi Allah, inilah amalan kamu yang menjadikan kemudian Rasul SAW mengatakan kamu adalah ahli surga. Maka kemudian tidak mungkin saya nggak sholat. Segala kejahatan apa saya lakukan? Ya sudah, kalau begitu kamu bertobat, kata si dai dari Maroko. Kamu bertobat, ayo kita sama-sama ke Masjidil Haram. Kita sholat di sana, kita berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bilang nggak mungkin. Saya nggak berani ke Masjidil Haram. Saya belum pantas ke Masjidil Haram. Saya orang yang hina. Saya orang yang banyak kemaksiatan. Tapi dipaksa, ayo kita ke sana. Akhirnya kemudian si fulan ini dia bersih-bersih, mandi segala macam, memakai pakaian yang bagus, yang rapi. Dan kemudian dia pergi ke Masjidil Haram bersama dai. Dan selama dalam perjalanan dia nangis. Nangis luar biasa, terharu. Dan juga menyesali segala macam kemaksiatan yang dia lakukan. Karena dia mendengar mimpi itu gitu. Dan nangis itu semakin pecah ketika sampai di Masjidil Haram. Dan kemudian dia sholat. Ketika itu sholat maghrib. Ketika dia sholat nangis terus, nggak berhenti nangis. Sampai kemudian di rakaat pertama, ketika sujud dia nggak bangun lagi. Rakaat kedua sujud lagi, ya dia masih dalam kondisi sujud yang pertama tadi. Sampai ketika itu salam, selesai sholat maghrib, ternyata dia sudah meninggal. La ilaha illallah. Meninggalnya husnul khatimah dalam keadaan sujud, salat di Masjidil Haram, dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hanya gara-gara apa? Amalan dia melakukan kebaikan kepada tetangganya, yang mungkin banyak orang menganggap sepele, yang selama ini mungkin kita banyak melalaikan itu. Kadang kita nggak tahu tetangga kita ternyata nggak makan, kita nggak tahu ternyata keluarga kita ada yang sengsara, orang-orang terdekat kita. Dan itu hanya gara-gara itu. Padahal dia adalah orang yang selama ini banyak melakukan kemaksiatan, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena sebab amal kebaikan ini, sehingga kemudian Allah menuntunnya, ya, menjadikan dia insan yang bertaubat kepada Allah dan bahkan husnul khatimah, mati dalam keadaan sujud di Masjidil Haram dalam keadaan sedang sholat. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan baik. Allah masih kasih waktu kepada kita untuk hidup di dunia ini, ya. Kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, ya, dan kita jadikan sebagai bekal di akhirat kelak. Ya. Jangan merasa amalnya kecil, saya abaikan, jangan. Ya, sekecil apapun lakukan. Kita nggak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil besar semua kita lakukan selagi ada kesempatan. Dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan di umur kita atau kesempatan hidup kita yang hanya satu kali di dunia ini, maka Allah jadikan hidup kita berkah, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semuanya husnul khatimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, juga Allah berkenan mengumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mempercayai mimpi Ustaz? Iya. Iya. Pertanyaannya adalah bolehkah kita mempercayai mimpi? Ya, pertanyaannya adalah bolehkah kita mempercayai mimpi? Ya, pertama perlu diketahui, mimpi itu ada yang dari syaitan dan juga ada yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kalau kita berbicara tentang mimpinya para nabi dan rasul, maka ini adalah wahyu. Ya, karena salah satu cara wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul itu melalui mimpi. Ya, sehingga mimpinya para nabi dan rasul ini adalah benar. Ya, kemudian juga
kalau mimpi secara umum yang dari syaitan, maka ya ini tidak perlu kita percayai, ya. Atau bahasa kitanya mungkin ini adalah sekedar bunga tidur. Apalagi kalau seandainya itu adalah mimpi buruk, maka kita juga dilarang untuk menceritakan ke sembarang orang, ya, khawatir nanti akan disalahartikan. Ya, namun kok kemudian kalau seandainya mimpi itu mungkin berulang-ulang datangnya dengan cara yang sama dan seterusnya, mungkin bisa saja kita mempertanyakan itu kepada para ulama. Ya, sebagaimana dikenal di zaman dulu ada salah seorang ulama besar ahli tafsir mimpi seperti Ibnu Sirin, yang beliau pernah mentafsirkan ada 2 orang datang kepada beliau, ya, dengan mimpi yang sama. Yang satu mengatakan saya bermimpi adzan, ya, dan yang satu juga bermimpi adzan. Ya, tapi kemudian Ibnu Sirin tidak langsung menafsirkan. Ya, ini kan adalah mimpi yang bagus, dua-duanya adzan gitu kan. Tapi belum tentu dua-duanya artinya bagus gitu kan. Sehingga kemudian Ibnu Sirin mengatakan kalian datang lagi setelah 1 pekan. Nah, selama 1 pekan itu Ibnu Sirin menyelidiki kondisi kedua orang ini. Dan salah satunya ternyata adalah dia seorang muadzin. Seorang muadzin, ya. Dan kemudian dia tafsirkan bahwasannya kelak suatu saat nanti kamu akan berangkat haji. Bahkan di tahun itu dia akan berangkat haji. Ditafsirkan seperti itu. Dan yang satu lagi adalah ternyata dia seorang pencuri. Mimpi adzan. Maka kemudian dia tafsirkan bahwasannya di tahun ini kamu akan dipotong tangannya. Ya, karena dalam ayat Al-Qur'an ya menceritakan kisah tentang saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam yang ketika itu dituduh mencuri, ya, yang kemudian terancam untuk dihukum, ya. Dan adapun yang muadzin, ya, dikatakan atau ditafsirkan bahwasanya dia akan berangkat haji tahun itu, dan ternyata benar kejadian, ya. Yang satu dipotong tangannya karena mencuri, yang satu berangkat haji, ya. Tetapi tentu ini butuh ilmu untuk menafsirkan seperti itu. Tapi pada asalnya, ya, mimpi kebanyakan adalah dari syaitan, yang tentu perlu kita abaikan saja. Ya, adapun mimpi yang tadi kita sampaikan dalam cerita itu adalah mimpi dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya garis bawahi di awal tadi bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya siapa yang melihatku dalam mimpi maka itu adalah aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Nah, tentu untuk kita bisa mengetahui ini Rasul beneran apa bukan yang dia lihat dalam mimpi, maka tentu harus orang yang bermimpi itu benar-benar tahu bagaimana karakteristik Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, seperti misalkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, bagaimana dadanya, tangannya, kakinya, perawakannya, semua dijelaskan secara terperinci. Nah, sehingga seorang alim yang memang tahu, dia mempelajari tentang ini, dia tahu ketika melihat dalam mimpi, oh dia persis nih seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut tentang bagaimana perawakan Rasul, ya. Sehingga kemudian diyakinilah bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda hal kalau seandainya orang yang nggak tahu bagaimana perawakan Rasul, bagaimana sifat-sifat Rasul, dia tidak tahu dalam bagaimana riwayat-riwayat para sahabat yang menjelaskan tentang bagaimana karakteristik Rasul, dia nggak tahu itu, tahu-tahu mimpi ngaku ketemu Rasul gitu kan. Ya, ini nggak benar. Apalagi disifatin Rasulnya pakai peci nasional sambil ngerokok misalkan. Ini apa ini gitu. Ya, ini jelas salah gitu kan. Nah, ini nggak perlu dipercaya. Adapun tadi ya benar-benar bermimpi Rasulullah SAW, dan yang bermimpi juga tahu bagaimana sifat-sifat Rasul, dan bahkan kemudian mimpinya sampai 3 kali. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan, salah satu tanda bahwasanya dia benar-benar bermimpi bertemu Rasul adalah ketika dia bermimpi itu Rasul menyampaikan atau Rasul tidak menyampaikan syariat baru. Tidak menyampaikan syariat baru. Kan banyak tuh orang ngaku-ngaku ketemu Rasul, tahu-tahu pas bangun dia bilang saya bermimpi ketemu Rasul, terus misalkan Rasul mengatakan ya harus nambah sholat bukan 5 waktu jadi 6 waktu misalkan. Nah, ini nggak boleh, ini jelas dari syaitan. Karena kalau beneran Rasul yang datang dalam mimpinya itu adalah dia tidak akan memberikan syariat yang baru. Seperti yang disebutkan tadi dalam kisah tadi, nggak ada Rasul menyampaikan syariat baru kan. Hanya mengabarkan, tolong kabarkan kepada fulan bin fulan bahwasanya ini adalah ahli surga, dan ini adalah sebagai kabar gembira bagi orang yang melakukan kebaikan. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kan begini Ustaz ya. Nah, pernah juga tuh mimpi itu kenyataan gitu. Iya. Iya. Gitu. Jadi pengaruhnya orang itu ini benar lagi kan gitu. Iya.
Iya, kalaupun memang mimpi itu bisa jadi kenyataan, ya qadarullah gitu. Maksud saya itu yang penting jangan sampai kemudian kita jadikan mimpi itu sebagai bentuk syariat baru. Akhirnya kemudian menjadi keyakinan baru bahwasanya oh gara-gara mimpi ini nih gitu kan. Akhirnya kan dia bertatoyur. Akhirnya dia menggantungkan nasib dia dengan mimpi-mimpi ini gitu. Itu yang nggak benar. Kalau misalnya kita mimpi saya makan bubur ayam gitu kan di pendopo, tahu-tahu ternyata kejadian makan bubur ayam di pendopo gitu kan. Ya itu ya bunga tidur lah gitu. Dan nggak ada artinya juga kan, insyaallah seperti itu. Ada juga dengar kayak gini Ustaz, apa mimpinya misalnya kalau makanan tuh kiriman dari orang kan ada juga ya. Iya. Atau harus kalau bisa tuh dimuntahin pagi itu. Iya. Apa namanya sihir ya gitu kan sihir. Iya. Allahu alam nggak sampai ke situ. Iya. Tapi mungkin ada kaitannya kalau misalkan orang kena gangguan jin atau mungkin kena sihir, mungkin ada kaitannya. Tapi ini juga tentu nggak langsung kita vonis. Ini hanya sekedar perkiraan. Seperti misalkan dia sering mimpi didatangi ular atau makhluk-makhluk menyeramkan dalam mimpi itu, sehingga kemudian kalau dikaitkan dengan sihir, dikaitkan dengan gangguan jin, ini bisa jadi ada korelasinya bahwa dia terkena gangguan jin dengan dinampakkan hal-hal yang menyeramkan atau dikejar ular atau anjing atau apa segala macam dalam mimpinya, sehingga kemudian dalam ilmu ruqyah itu ada korelasinya. Tapi kemudian itu pun tidak bisa kita memastikan pasti seperti ini gangguannya, enggak. Ya, itu hanya kira-kira karena ini kan masalah gaib juga gitu. Jadi sama kayak misalkan dokter ada diagnosa gitu kan. Oh, tandanya ini seperti itu. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.